Jemaat yang terkasih, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai saat ini kita masih berada dalam kondisi darurat bencana akibat pandemi COVID-19. Sehingga untuk mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19, diharapkan dapat beribadah bersama anggota keluarga atau secara pribadi di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, saat ini kami mengajak jemaat dan simpatisan GKJ Boyolali ikut terlibat aktif dalam ibadah di dunia maya ini. Untuk itu, selama ibadah berlangsung, diharapkan bisa bersikap sebagaimana seperti ibadah biasa di gedung gereja, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, berkonsentrasi dan mengikuti seluruh rangkaian tata ibadah ini sampai selesai dengan tetap menggunakan masker dan berjaga jarak. Yang kedua, saat dilantunkan pujian, jemaat dan simpatisan diharapkan ikut menyanyi. Demikian pula saat berdoa dan pembacaan firman Tuhan. Yang ketiga, untuk persembahan jemaat dan simpatisan dapat mengumpulkannya melalui majelis pamong setiap minggu atau di akhir bulan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah Minggu Paskah yang kedua ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama di dalam peribadatan ini kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Jemaat yang terkasih, saat ini kita akan menerima hukum kasih yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih, setelah kita mendengar hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Marilah kita mengangkat kidung penyesalan kita di dalam kidung jemaat 37B, Batu Karang yang Teguh. Jemaat yang terkasih, pada saat ini Tuhan yang Maha Kasih memberi kita berita anugerah kepada kita melalui Ibrani 11 ayat yang pertama yang demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian berita anugerah, dan kita akan melanjutkan dengan pemberian petunjuk hidup baru dari Tuhan melalui bacaan kita Ibrani 12 ayat 1 sampai 3 yang demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib kanthi sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung pangkahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang membawa kita untuk melakukan kehidupan baru di dalam kehidupan kita selanjutnya. Marilah kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan pujian kesanggupan Kidung Jemaat 387 ayat yang pertama. Ku heran Allah mau.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk berkarya di dalam kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam peribadatan Minggu Paskah yang kedua ini, kami hendak bersama merenungkan firman-Mu. Kami mohon karya kuasa Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, memberi hikmat dan kebenaran untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan boleh kami memberlakukannya. Hamba-Mu di dalam keberadaannya Tuhan berkati, supaya apa yang tersampaikan hanya kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan firman di Minggu Paskah yang kedua ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai dengan 31. Injil Yohanes 20 ayat 29 sampai dengan 31, yang demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perenungan firman saat ini dengan tema "Aku percaya maka aku bersaksi". Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang kedua, minggu di mana kita menghayati kebangkitan Tuhan Yesus dan menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para perempuan. Dan oleh karena kesaksian itu, para perempuan menceritakan kepada para murid yang lainnya. Tetapi para murid yang lain ketika menerima berita dari para perempuan itu, kesaksian itu, mereka tidak langsung percaya. Para murid masih terjerat dalam kondisi sedih, takut, bingung setelah mereka melihat sang guru telah menderita dan mati. Mereka lupa perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam perikop yang telah kita baca pada ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Adalah bagian dari akhir cerita penampakan diri Tuhan Yesus kepada para murid, yang terkhusus kepada Thomas yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu bangkit, sebelum ia melihat langsung Tuhan Yesus dan mencucukkan jarinya pada luka Tuhan Yesus. Thomas adalah seorang yang realistis.
Ia percaya jika ia sudah melihat langsung secara fisik. Pribadi Thomas mungkin menggambarkan kondisi kita saat ini. Di dalam peradaban zaman yang berkembang, di mana nalar budi yang dikedepankan membawa diri kita pada pemahaman, aku percaya kalau aku melihat langsung dan ada buktinya. Tentu pemahaman ini tidak salah, tetapi berisiko untuk membuat orang hanya mempercayai yang dilihatnya dengan mata fisik melalui pengalaman langsung. Persoalannya muncul ketika orang menjumpai hal-hal yang tidak dapat dibuktikan dengan penglihatan fisik, khususnya berkaitan tentang hal iman. Salah satunya adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang kita hayati di dalam Minggu Paskah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cerita tentang peristiwa Tuhan Yesus yang bangkit tidak hanya bersifat sejarah saja yang memerlukan bukti untuk tahu dan mempercayainya. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak berhenti pada penampakan fisik untuk membuat orang mempercayainya. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus itu menyatakan kuasa, yakni kuasa kebangkitannya bagi kita yang tidak melihatnya namun percaya kepadanya. Hal ini membawa pemahaman kita bahwa kebangkitan Tuhan Yesus tidak berhenti pada cerita sejarah, tetapi pengalaman iman yang kita rasakan, yakni kuasa Tuhan Yesus yang bangkit itu. Oleh karena itu, ketika kita tahu tentang kesaksian para murid dan perkataan Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang melihat, tidak melihat namun percaya. Dalam kitab suci, tentunya kita sadar bahwa kuasa kebangkitan tidak berhenti saat itu, di saat para murid melihat langsung Tuhan Yesus. Tetapi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus terus nampak sampai saat ini dengan pengalaman iman kita. Apa yang kita rasakan dalam menghayati kebangkitan Tuhan Yesus tersebut. Inilah, saudaraku, yang menjadi dasar bagi kita untuk berbahagia. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus melampaui kepuasan nalar dan budi kita, tetapi tetap merasuk pada pribadi kita yang mengimani bahwa kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang terus-menerus ada dalam hidup dan kehidupan kita. Pengalaman iman inilah yang menjadi dasar kita untuk melakukan tugas panggilan kesaksian. Di ayat selanjutnya, yaitu ayat 30 dan 31, penulis Injil Yohanes memberikan tekanan secara khusus mengenai pentingnya penghayatan iman dalam berelasi dengan Tuhan Yesus, dengan menandaskan bahwa Injil bukan sekedar buku sejarah. Salah satu teolog Perjanjian Baru, William Barclay, memberikan refleksi iman kedua ayat tersebut, bahwa yang pertama, kitab Injil tidak pernah bermaksud untuk memberitakan kisah lengkap mengenai kehidupan Tuhan Yesus, tetapi menceritakan tentang bagaimana karya Allah melalui Tuhan Yesus dalam menyelamatkan manusia. Yang kedua, kitab Injil tidak dimaksudkan sebagai biografi Tuhan Yesus, tetapi ajakan dan seruan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tidak sekedar informasi saja, tetapi dalam berita Injil itu memberi hidup, yakni hidup kekal, pemberian Tuhan. Ketika kita membaca kitab Injil,
Kita bukan sebagai seorang ahli sejarah yang mencari informasi, bukti-bukti lalu percaya, tetapi sebagai orang yang mencari Allah dan kebenarannya. Injil Yohanes sungguh berbeda dengan Injil yang lain, di mana dalam menceritakan cerita Tuhan Yesus sangat dekat dan terasa dengan cara penghayatan iman. Sehingga saat kita membaca berita sukacita dalam Injil, memerlukan perenungan yang harus dipertemukan, disangkutkan atau dikaitkan dengan kenyataan keadaan kita yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai warga gereja Kristen Jawa yang memiliki tugas panggilan sebagai gereja yang tentunya bukan hanya gedung tetapi persekutuan orang percaya, memiliki tugas panggilan untuk memelihara keselamatan dan memberitakan kabar keselamatan. Kedua panggilan ini menjadi permenungan kita. Apakah kita sudah melakukan tugas panggilan ini dengan baik? Mari kita renungkan hal tersebut. Yang pertama tentang pemeliharaan iman. Seperti tumbuhan yang tumbuh dengan disiram air, dipupuk dan dirawat, sebenarnya seperti itulah iman kita. Kita harus tetap semakin bertumbuh dan berkembang di dalam iman, dalam mengenal dan mempercayakan hidup kita pada Kristus, dengan cara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa dan sebagainya. Dan tentunya sebagai gereja, tugas pemeliharaan iman ini sudah cukup baik dilakukan dalam bentuk peribadatan, sakramen, pemahaman Alkitab, persekutuan doa dan sebagainya. Hal yang kedua adalah pewartaan keselamatan atau kesaksian. Hal yang mungkin sering lupa sebagai panggilan kita sebagai orang percaya. Ataupun mungkin kita tahu tugas panggilan ini, bagaimana kita akan senantiasa dipanggil Tuhan untuk bersaksi, tetapi masih sering berkompromi. Karena tugas ini adalah tugas yang tidak mudah dilakukan. Bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, kita diperhadapkan pada tantangan dan mungkin pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Sehingga seakan-akan jikalau untuk bersaksi mewartakan kabar keselamatan, ya diserahkan kepada orang-orang yang berkompeten saja untuk berhadapan atau bersaksi di hadapan orang lain. Bagi orang yang tidak percaya diri, merasa tidak berkompeten, ya tidak mau untuk bersaksi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Paskah yang kedua, kebangkitan dari dan menampakkan diri kepada para murid, kita akan diajak untuk menghayati penampakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu kita rasakan saat ini. Sebagai warga gereja, kita diajak untuk tidak jatuh pada sekedar kepuasan nalar budi yang hanya berupa pengetahuan semata, tetapi kita diajak untuk merasakan kuasa itu dalam pengalaman iman kehidupan sehari-hari. Sapaan dan penampakan Tuhan Yesus tentu tidak sekedar penampakan fisik semata, tetapi kuasanya melampaui batas ruang dan waktu yang mampu mengalahkan logika nalar manusia yang sungguh amat terbatas. Mari saudara kita melihat diri kita masing-masing. Kita rasakan bahwa setiap peristiwa hidup kita, baik suka maupun duka, silih berganti kita alami. Bukankah kita merasakan Tuhan menyertai? Kita dapat melampaui itu, mengatasi itu. Kuasa Tuhan memberikan kita semangat, kekuatan, dan pengharapan. Kuasa Tuhan mampu mengatasi persoalan hidup kita. Dan kita mungkin akan bertanya dalam diri kita, apakah kita mampu sebenarnya untuk menghitung berkat Tuhan? Tentu saja tidak mampu. Dan jikalau sampai detik ini kita masih ragu akan kuasa, akan berita kebangkitan Tuhan Yesus yang menampakkan diri pada para murid, sesungguhnya saat itu pula
Tuhan itu senantiasa beserta dan kuasanya ada di antara kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita datang dan memohon kepadanya untuk Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita? Sesungguhnya Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri pada para murid saat itu, terus menampakkan dirinya dalam kehidupan kita. Penghayatan iman dalam relasi dengan Tuhan Yesus inilah yang harus kita bangun terus-menerus. Untuk kita semakin percaya dan mempercayakan diri, ya kita harus merasakan dengan penuh penghayatan. Tuhan tidak berhenti saat itu, tapi terus menampakkan diri. Ia menyapa kita dengan mendalam, dan kita mengalaminya. Dan inilah menjadi dasar bagaimana kita akan bersaksi. Apa yang mau dibantah ketika apa yang kita ceritakan sungguh kita rasakan dan kita hayati. Nah, ini yang menjadi sebuah dasar kita bersaksi. Jadi bukan perkara hal cerita tentang Tuhan Yesus, tapi kesaksian yang memang kita alami dan kita rasakan. Mari Bapak Ibu, saudaraku dan anak-anak semua, saat ini hendaknya kita semakin dikuatkan dalam iman, dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, sehingga kita boleh mengimani tentang hal berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat secara fisik, tapi sungguh percaya kuasanya ada, dan Tuhan Yesus yang bangkit menampakkan diri terus-menerus. Sekalipun Bapak Ibu, mungkin sering juga kita dalam kedagingan menuntut bukti tampaknya Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita. Tetapi saat ini kita diajak bahwa jikalau ada bukti, tentunya tidak ada percaya. Sekalipun kita tidak melihat secara langsung Tuhan Yesus yang menampakkan diri, tetapi hal ini tidak membuat kita berhenti untuk percaya, tapi sungguh diteguhkan melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang saat ini kita alami dan seterusnya kita akan terus alami. Tuhan Yesus selalu menampakkan dirinya dan hadir dalam setiap peristiwa hidup kita. Mari kita hayati itu dalam iman, yang kemudian mari kita saksikan itu kepada semua orang yang tidak dalam hal ini berhenti pada cerita, tetapi apa yang kita alami, dan sungguh kita alami kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi dan kondisi saat ini, dalam pergumulan kita bersama menghadapi tantangan penyebaran virus corona, mari kita juga percaya akan kuasa Tuhan yang mampu mengatasi pergumulan ini. Di saat kita ragu oleh karena pergumulan berat yang kita alami masing-masing dalam kehidupan keluarga maupun pribadi kita, mari kita jauh lebih dalam merasakan Tuhan yang senantiasa menampakkan diri dan hadir menguatkan kita. Karya Tuhan yang harus kita sadari sungguh tidak mampu kita ukur. Karya Tuhan yang sungguh nyata mengatasi dengan cara Tuhan sendiri. Bukankah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu memberi semangat para murid saat itu, yang takut menjadi berani, yang kehilangan harapan menjadi memiliki pengharapan, yang lemah dikuatkan, dan sungguh kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan hidup kekal, yakni dalam hal ini untuk kita lepas dari maut. Mari di saat ini kita menjadi pewarta kebangkitan Tuhan Yesus itu, untuk senantiasa saling membagi semangat, membagi harapan, membagi dalam hal ini bagaimana kita berbagi sukacita, oleh karena kuasa kebangkitan, kuasa Tuhan itu ada menaungi kita. Dan kuasa Tuhan dalam melakukan karyanya tentunya tidak sekedar dalam hal hidup, tetapi dalam hidup sekeliling kita, bahkan dengan siapapun, pihak siapapun. Karya Tuhan, kuasa Tuhan nyata melalui setiap pihak yang dipakainya, baik itu pemerintah, para medis dan sebagainya.
Dan kemudian sungguh amat nyata kuasa Tuhan itu menyatakan kekuatan, kesehatan pada tubuh yang kita miliki ini, yang sungguh dijadikannya amat baik. Mari saudaraku semua, kita yang telah mendengar dan kita merasakan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu, mari kita saksikan kepada semua orang. Kita saksikan oleh karena kita percaya dan mengalami kehadirannya yang nampak dalam kehidupan kita dari dulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah yang sungguh baik, yang kebaikannya nyata dalam karya penyelamatan melalui Tuhan Yesus yang telah menderita, mati dan bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi dasar di dalam kami memperteguh iman. Dan bagaimana Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepada para murid sungguh membuat para murid percaya dan siap untuk Tuhan utus menjadi saksi-saksi Tuhan, memberitakan kabar keselamatan. Tentunya Tuhan, di dalam kami boleh mengimani Tuhan Yesus yang bangkit itu. Kami sering seperti Thomas yang menuntut bukti hal fisik ketika kami harus tahu bagaimana Tuhan menampakkan diri dalam hidup kami. Tetapi sungguh ya Allah, kami sadar akan keterbatasan kami manusia dalam nalar budi logika kami. Sungguh kami menyadari terbatas. Kebangkitan Tuhan Yesus sungguh kami percaya, sekalipun kami tidak melihat secara langsung, tetapi kebangkitan Tuhan Yesus dan kuasa kebangkitan itu terus nampak hari lepas hari, tidak berhenti saat itu, tetapi terus nampak dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, itu yang membuat kami sadar bahwa hidup kami tidak sendiri. Hidup kami berjalan di dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Sungguh kami boleh mengimani ya Allah, bahwa perkataan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan, sungguh berbahagia bagi mereka yang tidak melihat namun percaya. Sungguh Tuhan, kami berbahagia sekalipun kami tidak melihat secara langsung, tetapi kami melihat bahwa kasih Tuhan terus mengalir, kuasa Tuhan itu boleh nyata dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan, dengan segala apa yang kami alami, yang kami rasakan tentang kuasa kebangkitan Tuhan itu menjadi dasar di dalam kami menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan, baik di dalam keluarga, di dalam lingkup pekerjaan, di tengah kehidupan masyarakat, dimanapun kami berada. Kami tidak takut lagi, tidak berkompromi lagi untuk harus tahu tentang cerita Tuhan Yesus yang lengkap dan sebagainya, tetapi cukup dengan kami merasakan betapa Tuhan sungguh mengasihi kami, betapa Tuhan hadir dalam peristiwa hidup kami dan menjadi saksi, dan itu menjadi saksi dalam kami mewartakan kabar keselamatan bagi semua orang. Ya Allah, mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu dengan apa yang kami alami, kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Ya Allah, saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan kuatkan kami untuk dapat mengerti, untuk dapat meneguhkan iman kami, merasakan penampakan Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang terus nampak dalam hidup-kehidupan kami. Kuasa Tuhan yang tidak berhenti saat itu, tetapi terus nyata dalam hidup kami. Di
di dalam kami seraya menyatukan hati untuk mendoakan pergumulan kami, yang tidak hanya di tempat kami masing-masing tetapi di seluruh dunia. Sungguh Tuhan, ketika kami menghadapi pergumulan penyebaran virus corona, biarlah Tuhan kami tidak ragu akan kuasa Tuhan yang dapat mengatasi ini. Kuasa Tuhan yang dapat dalam hal ini boleh nyata melalui para hamba-Mu, para pihak-pihak yang Kau pakai, para medis maupun dalam hal ini pemerintah dalam setiap kebijakannya. Kuasa Tuhan yang nyata memberikan kami semangat ketika kami lelah menghadapi ini. Kuasa Tuhan yang memberikan kami harapan ketika kami mulai putus asa. Kuasa Tuhan yang memberikan senantiasa semangat, memberikan kekuatan ketika kami lemah. Dan tentunya Tuhan, berita kebangkitan Tuhan Yesus membawa kuasa pada hidup pemberian Tuhan, yakni hidup kekal. Biarlah Tuhan ini menjadi sebuah pemahaman, perenungan kami akan karya Tuhan yang terus-menerus ada. Dan biarlah Tuhan, mulai dari pemerintah di Indonesia, dimanapun berada, baik dalam hal ini di daerah dan sebagainya, dan terkhusus di Boyolali, biarlah Tuhan Kau berkarya. Kami berdoa Tuhan untuk para medis yang saat ini mungkin bekerja keras dalam mencari, atau dalam hal ini boleh mencari virus, mencari vaksin virus atau obat dan sebagainya. Tuhan yang memberkati dalam penanganan Tuhan memberikan kekuatan, berkati keluarganya. Dan kepada para korban Kau yang senantiasa memberikan pengharapan, semangat. Dan kami pun percaya Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan kepada mereka. Dan ajar kami Tuhan sebagai orang yang senantiasa menjaga kesehatan, kekuatan tubuh yang Tuhan memberikan ini, biarlah kami dapat tetap patuh pada himbauan pemerintah untuk berjaga jarak, untuk tidak berkontak fisik, untuk tidak berkerumun. Biarlah kami menjadi pribadi yang taat kepada pemerintah yang sebagai tangan panjang Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh percaya ini lalu, penyebaran virus ini lalu daripada pergumulan kami oleh karena kuasa Tuhan semata. Kami berdoa Tuhan sebagai orang percaya dalam persekutuan orang percaya, Gereja Tuhan GKJ Boyolali, di dalam kami boleh melaksanakan pemeliharaan iman dan kesaksian dalam pelayanan kasih. Berkati Tuhan ketika kami harus beribadah di rumah, bersekutu di rumah. Tentunya tetap mempererat dalam persekutuan keluarga, dan tetap sabar untuk ingin bersekutu dengan saudara-saudara kami yang lain. Biarlah kami dapat mengambil waktu lebih dalam kehidupan persekutuan keluarga kami masing-masing maupun pribadi kami di dalam Tuhan. Engkau berkati Tuhan dalam hal ini ketika kami harus melaksanakan ibadah keluarga maupun melalui sarana media elektronik dan sebagainya. Biarlah itu menjadi sebuah keteguhan iman kami bahwa Tuhan hadir bersama kami melampaui batas ruang dan waktu, mempererat kami untuk dapat percaya akan kuasa Tuhan itu. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-Mu ini dalam melaksanakan pelayanan kasih. Engkau berkati untuk kami tetap juga, sekalipun bergumul dalam pergumulan penyebaran virus corona, tetapi tidak membuat kami diam, tetapi tetap senantiasa menyatakan pelayanan kasih sebagai kesaksian yang nyata dalam hidup dan menghidupi panggilan pemberian Tuhan. Ya Allah, kami percaya hidup kami dalam pergumulan saat ini Tuhan boleh campur tangan. Kami yang berbeban berat oleh karena pergumulan ekonomi, kami yang berbeban berat oleh karena pergumulan dalam pendidikan, yang tentunya Tuhan baik dalam bidang pekerjaan dan pendidikan kami harus menyesuaikan diri. Tetapi biarlah Tuhan kami boleh berkarya
dalam setiap panggilan hidup, dalam bekerja maupun dalam kami belajar. Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan dalam setiap persoalan hidup, di dalam kami merasakan pergumulan ini, Tuhan boleh berkarya lebih. Tuhan boleh menyatakan kuasa Tuhan. Dan sungguh itu semakin hari kami semakin diteguhkan dan semakin mempercayakan diri pada Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seru doa kami, ungkapan syukur kami, yang kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit menampakkan diri terus-menerus dalam hidup-kehidupan kami. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mengucap syukur dalam mempersembahkan hati dan milik kita. Adapun dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Jemaat terkasih, selama beredarnya kantong persembahan ini, kita pujikan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satunya, kau niscaya tertutup oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hiduplah, kau tertutup oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari hiduplah, kau niscaya tertutup oleh kasih-Nya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita menghaturkan persembahan ini dalam doa. Bapa di dalam surga, dengan penuh kerendahan hati kami menghampiri tahta kerajaan seraya mengucap syukur karena Engkau telah memberi kesempatan pada kami untuk mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu untuk kami. Berkati, urapi dan sucikan persembahan ini sehingga dapat mendukung pelayanan kami. Urapi juga hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini, sehingga di dalam mengelolanya dengan takut akan Engkau, sehingga segala tindakan dan kebijakannya seturut kehendak-Mu. Ampunilah Bapa, jika di dalam kami mempersembahkan ini ada salah doa dan pelanggaran kami. Demikian pula kami boleh berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, dengan tetap sikap berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 427, bait yang pertama, sebagai nyanyian pemutusan. Kusuka menuturkan, dan selanjutnya. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memperbaharui pengakuan iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati saudara dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.